Kalau beberapa waktu yang lalu, Pichel sempat bahas cooling fan DIY, maka kali ini kita akan coba bahas cooling fan pabrikan yang tampilannya jauh lebih proper. Secara looks, desainnya jelas lebih premium, full RGB, bodinya pun rapih dan kelihatan seperti perangkat gaming yang tergolong serius ketimbang sekedar aksesoris tempelan biasa. Tapi pertanyaannya, apakah performanya juga benar-benar sebagus tampilannya? Terus, apakah cooling fan seperti ini tuh benar-benar bisa membantu menjaga suhu HP tetap stabil dan meningkatkan performa saat gaming? Atau jangan-jangan cuma menang di tampang doang nih ya? Nah, mending kita akan coba buktiin bareng aja. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita kedatangan sebuah cooling fan dengan nama Neiku Y1 Pro. Nah, brand Neiku sendiri memang cukup dikenal ya, punya lini produk cooling fan dengan harga yang tetap kompetitif, tapi menawarkan fitur yang tergolong serius. Nah, salah satu daya tarik utama dari cooling fan ini tentu ada di teknologi yang katanya diklaim mampu menurunkan suhu HP secara signifikan. Bukan cuma sekedar meniupkan angin seperti kayak kipas biasa. Nah, sekarang kita akan bakal lihat apakah performanya benar-benar sesuai ekspektasi atau cuma sekedar keren-kerenan doang. Dari segi tampilan, maka Neiku Y1 Pro ini menggunakan box berbahan karton tipis dengan finishing doff yang terlihat cukup rapi. Untuk kombinasi warnanya pun sendiri menggunakan dominasi warna orange dan juga warna putih, baik di detail utama maupun detail-detail pendukungnya. Beberapa tulisan juga menggunakan warna hitam, jadi tampilannya masih enak dilihat dan juga cukup informatif. Layout kemasannya pun juga dibuat cukup padat, tapi tetap tertata rapi. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di bagian depan, palingan ada outline produk, branding, beberapa selling point, sampai logo-logo pendukung yang bikin tampilannya terlihat lebih proper. Cuma kalau boleh sedikit catatan, bagian belakang box ini menurut Pichel tulisannya agak susah dibaca ya. Ukurannya terlalu kecil, ditambah warna tulisannya juga agak nyaru dengan backgroundnya. Nah, terlepas dari box yang tadi, kita akan lanjut kepada isi di dalam boxnya, karena lebih penting isi dibandingin boxnya gitu kan harusnya ya. Nah, di dalam paket penjualannya nanti teman-teman akan mendapatkan satu unit Neiku Y1 Pro cooling fan, dan juga satu kabel USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 100 cm, satu buah magnetic phone holder, sepasang clip-on phone holder, dan tentunya satu buah manual book. Untuk kelengkapannya sendiri memang bisa dibilang tergolong ya oke lah ya, on point lah. Buat yang ingin pemasangan praktis dengan magnet, maka sudah disediakan juga magnetic holder. Tapi kalau teman-teman nggak mau casing HP kita ditempeli plat magnet-magnet gitu karena alasan estetika ataupun juga takut meninggalkan bekas, maka masih ada opsi clip-on yang langsung menjepit kepada bodi HP kita. Menurut Pichel ini jadi nilai plus karena user jadi punya pilihan penggunaan yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita. Lebih lanjut, kalau kita masuk ke bagian desain dan juga build quality, maka secara umum Neiku Y1 Pro ini tuh punya desain yang bentuknya bulat dan terlihat cukup catchy. Material utamanya menggunakan plastik berwarna putih dipadukan dengan aksen orange kecil di beberapa bagian bodinya. Selain itu juga terdapat sentuhan warna hitam di bagian depan dan juga belakang, serta grill berwarna silver yang bikin tampilannya terasa lebih premium. Untuk teksturnya sendiri, finishingnya menggunakan doff, jadi saat dipegang tuh terasa halus, nyaman, dan juga yang paling penting tuh tidak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Pasti genggam memang feeling bodinya juga kerasa lebih solid, nggak ada kesan kayak ringkih ataupun juga kopong. Dengan build quality yang memang tergolong solid, maka bobotnya ini sendiri masih berada di level yang cukup acceptable, di mana dia ada di 71 gram untuk cooling fan-nya sendiri, dan juga sekitar 78 gram kalau dipasang dengan clip-on dari phone holdernya. Sementara untuk dimensinya, maka diameter produk ini ada di 6,5 cm dengan ketebalan sekitar 2,5 cm. Menurut Pichel, ukuran ini masih tergolong compact, jadi saat dipasang kepada HP maka grip tangan masih tetap nyaman dan tidak terlalu mengganggu saat dipakai gaming. Nah, teman-teman, kita sekarang lihat dulu deh bagian detail desainnya, di mana di bagian depan terdapat plat magnet hitam berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 4,5 cm. Ini yang menjadi area pendingin utama, sekaligus sudah dilengkapi dengan magnet untuk pemasangan langsung kepada bodi HP. Lalu di sisi belakang atau di bagian luar nanti ada brand Neiku, dan juga ada grill berbentuk kipas. Bagian ini jadi salah satu bagian yang paling menarik tuh biasa, karena saat dinyalakan akan muncul RGB di sekelilingnya. Lengkap dengan layar indikator di bagian tengah untuk menampilkan informasi suhu ataupun juga watt. Secara visual ini sih keren banget ya, kelihatan proper sebagai gaming cooler. Cuma sayangnya bagian grill ini tuh nggak bisa dilepas pasang, jadi agak sedikit repot kalau teman-teman suatu saat ingin bersihin tuh ya, kotoran-kotoran di bagian kipasnya. Lanjut lagi bagian samping, maka tepat di antara sisi depan dan juga belakang terdapat grill tambahan yang berfungsi sebagai jalur pembuangan udara. Sementara itu di sisi bawah terdapat port USB Type-C untuk power input, dan juga di sisi atas ada dua tombol berwarna orange dengan yang pertama tuh memiliki tulisan C/W yang digunakan untuk mengganti tampilan indikator antara suhu ataupun juga watt ya dengan sekali klik. Lalu yang saat ditekan lama ini bisa berfungsi sebagai tombol power. Dan yang kedua, ini ada tombol dengan tulisan AI/P
untuk mengatur mode kecepatan kipas dengan klik sekali aja. Lalu saat ditekan lama, nanti bahkan bisa untuk mematikan lampu RGB-nya. Jadi memang secara keseluruhan dari sisi desain, Neiku Y1 Pro ini tuh memang harus bisa akui sangat menarik banget dari sisi visual. Apalagi dengan tambahan RGB-nya, ini pasti jadi nilai plus terutama buat para gamer yang memang butuh jati diri gitu. Karena memang kita semua tahu kan mitosnya RGB itu kan bisa nambah FPS. Atau mungkin ya kalau dalam urusan HP mungkin bisa nambah performa dan juga baterainya bisa lebih awet gitu kan. Ya mana tahu ya kan. Nah, masuk ke bagian performa, maka perihal cara kerja, sebenarnya Neiku Y1 Pro ini tuh masih menggunakan konsep yang sama seperti cooling fan DIY yang sebelumnya Pichel pernah bahas, yaitu teknologi Peltier. Cara kerjanya cukup simpel, di mana sisi dingin dari Peltier akan ditempel ke bagian belakang HP dan untuk menyerap panas dari perangkat kita. Nah, nanti panas yang berhasil diserap itu kemudian langsung dipindahkan ke bagian luar cooler. Lalu dibuang menggunakan kipas melalui grill agar panasnya tidak menumpuk di satu titik. Jadi selama kipas terus berputar, maka panas dari HP akan terus ditarik keluar. Secara teori ini membuat suhu perangkat jadi lebih stabil dan performa bisa tetap terjaga saat dipakai dalam waktu yang lama. Dan untuk mendukung akan proses pendinginan itu, maka Neiku Y1 Pro ini juga dibekali dengan fan yang memiliki 7 buah bilah. Cooling fan ini pun juga menyediakan 4 mode pendinginan, teman-teman. Mulai dari mode santai untuk penggunaan paling ringan, sampai ke mode yang paling agresif untuk performa maksimal saat kita pakai dalam gaming berat. Dan tiap mode ini pun dinamai dengan P1, P2, P3, dan juga AI mode ya. Ya semuanya kayak sekarang AI ya, sampai kipas pun juga AI gitu kan ya. Untuk mode AI ini sendiri sebenarnya lebih mirip kepada mode auto, yang dimana dia akan menyesuaikan kecepatan kipas tergantung dari kondisi perangkat. Jadi kalau ngomongin putaran kipas sebenarnya hanya ada 3, yaitu P1, P2, dan P3. Ya bisa dibilang mode AI ini semacam bahasa-bahasa marketing yang bisa bikin apa ya, yang kayak evolusi dulu auto, sekarang smart, sekarang jadi AI, nggak tahu nanti jadi apalah gitu kan, kayak ya itulah ya bahasa marketing lah gitu. Nah, oleh karena itu, karena mode paling kencang sebenarnya adalah mode P3, jadi Pichel akan cek kecepatan kipas maksimum di mode ini. Hasilnya, dia tuh akan berputar secara maksimum di angka 312 RPM. Dan pada waktu mode yang sama, kita tes juga untuk urusan noise ataupun kebisingan. Maka saat dites di mode yang sama, cooling fan ini menghasilkan average suara di 51,9 desibel. Dengan peak maksimum di 53,6 desibel. Dengan angka seperti ini memang menurut Pichel masuk kepada kategori yang masih tergolong nyaman. Jadi saat dipakai gaming, suaranya tuh nggak terlalu mengganggu dan tidak bikin suasana jadi lebih berisik, apalagi sampai ganggu orang sekitar ya. Kayak DIY kemarin kan tuh berisik banget ya. Sementara ini nggak terlalu seberisik itu. Selanjutnya soal kebutuhan daya, maka berdasarkan spec sheet, produk ini membutuhkan supply power eksternal sebesar 5 volt 2 ampere ya, atau total daya 10 watt. Tapi tentu saja di sini Pichel tidak cuma lihat spesifikasi di atas kertas, karena saat kita tes menggunakan adapter Cooktech 30 Ultra plus kabel bawaan dari cooling fan ini, hasilnya nggak membingungkan, dimana performanya semua tuh kayak ketahan gitu ya. Semua mode rata-rata cuma berada di 8 watt dan tidak ada perbedaan di putaran kipasnya. Akhirnya Pichel coba ganti kabelnya dan ternyata menunjukkan hasil yang lebih masuk akal. Dimana konsumsi daya mode di P1 ada di sekitar 10 watt, mode P2 ada di 11 watt, lalu mode P3 menunjukkan di 12 watt. Nggak lupa juga Pichel coba cek langsung dari indikator watt bawaan dari cooling fan-nya, dan hasilnya memang tidak jauh berbeda. Hasilnya selisih sekitar 1 watt lebih rendah dibandingkan hasil dari Cooktech-nya. Nah, terlepas dari segala fakta-fakta yang tadi, kita akan masuk kepada bagian yang paling teman-teman tunggu, yaitu pengujian performanya. Dan di sini Pichel bakal kasih lihat sejauh mana kualitas cooling fan ini saat dipakai di penggunaan real, bukan cuma spesifikasi di atas kertas doang. Dan untuk pengetesan kali ini, Pichel menggunakan HP yang sebelumnya juga dipakai waktu cooling fan T1 Basic, yaitu Infinix Note Edge. Smartphone ini dibekali oleh chipset MediaTek Dimensity 7100 5G dengan RAM 8GB LPDDR5X. Secara spesifikasi harusnya performanya sudah cukup layak lah untuk dipakai baik dari daily use sampai kepada gaming berat. Jadi tergolong ideal untuk melihat seberapa besar pengaruh cooling fan ini terhadap performa perangkatnya. Dan supaya cooling fan ini bisa mengeluarkan performa maksimum, maka Pichel juga menggunakan charger Cooktech 30 Ultra yang nggak tanggung-tanggung, salah satu portnya sudah support hingga 100 watt. Plus nggak lupa juga kabel USB Type-C kepada USB Type-C yang proper dan bukan pakai kabel cooling fan bawaan ini yang bapuk menurut Pichel. Dan untuk skenario pengujiannya di sini Pichel siapin 5 skenario berbeda, yaitu pertama kita tidak pakai fan sama sekali, kedua pakai cooling fan mode P1, yang P2, P3, dan yang terakhir kita pakai mode AI, ya kan? Lalu di antara setiap pengujian tersebut, Pichel juga memberikan jeda sekitar 10 menit agar suhu HP bisa kembali turun kepada kondisi normal. Tentu saja hasil testing tetap fair, akurat, dan tidak terpengaruh panas sisa dari pengujian sebelumnya. Dan kita mulai dari yang pertama, di mana Pichel akan tes benchmark menggunakan Antutu benchmark versi 11.0.9. Dan dari hasil testing dengan beberapa skenario berbeda, terlihat kalau penggunaan cooling fan ini memang memberikan peningkatan performa yang tergolong jelas. Dibandingkan penggunaan tanpa fan saat memakai mode P1, performanya naik sekitar 2,9%.
Lalu saat memakai mode P2, performanya kembali meningkat sekitar 6,7% dibandingkan dengan P1. Dan performa tertinggi ada di mode P3, di mana dengan kenaikan sekitar 7,2%, menjadikan mode yang paling maksimum untuk dorongan performanya. Sementara untuk AI mode, hasilnya juga masih lebih tinggi dibandingkan tanpa cooling fan, dengan peningkatan di kisaran 5,3%. Kalau dilihat khusus dari hasil benchmark, maka semakin tinggi mode pendinginan yang digunakan, performanya juga memang cenderung semakin optimal. Artinya dari sisi benchmark, cooling fan ini terbukti bukan cuma sekedar aksesoris tambahan, tapi memang punya pengaruh nyata terhadap peningkatan performa dari perangkat kita. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tes game, di mana game pertama kita pakai yaitu Genshin Impact. Dan hasil yang kita dapat untuk tes Genshin Impact ini terlihat cukup konsisten. Dari tanpa kipas kepada mode P1, performanya langsung nambah sekitar 24% atau nambah 6,9 FPS. Masuk ke mode P2, performanya malahan turun tipis dan masih di angka yang mirip-mirip. Jadi secara pemakaian hampir tidak terasa bedanya. Lalu kalau kita masuk kepada mode P3 dan juga mode AI, maka performanya kembali naik dengan hasil tertinggi ada di mode AI yang mencapai 36,5 FPS atau sekitar 30% lebih tinggi dibandingkan tanpa kipas. Sedangkan untuk game eFootball ini berbeda dari Genshin, di mana hasilnya justru stabil naik meskipun selisihnya agak tergolong kecil. Dari tanpa kipas sampai kepada mode AI, FPS hanya bergerak dari 54 sampai 55 FPS saja. Artinya game ini memang tidak terlalu terbebani secara suhu. Jadi bisa dibilang efek cooling fan kepada performanya tidak terlalu signifikan. Nah, lanjut untuk game Mobile Legends, hasilnya juga mirip seperti eFootball, yaitu tergolong stabil di semua mode. FPS berada di kisaran 89 sampai 90 FPS dengan peningkatan tertinggi cuma sekitar 1 FPS doang. Jadi memang bisa disimpulkan cooling fan akan terasa lebih berguna di game yang memang lebih berat seperti Genshin Impact. Sementara untuk game ringan seperti eFootball dan juga Mobile Legends, pengaruhnya lebih ke arah menjaga suhu tetap stabil dibandingkan menaikkan FPS dalam jumlah yang besar. Dan juga Pichel melihat bahwa ini bisa jadi ada capping dari kemampuan layarnya yang memang juga cuma ya sama gitu kan, 90 Hz juga. Dan dari benchmark yang tadi dan juga game yang sudah teman-teman bisa lihat, kelihatan kalau cooling fan ini memang punya pengaruh nyata terhadap performa. Meskipun nggak terlalu signifikan, tapi FPS-nya jadi lebih stabil dan tetap menjaga performa secara konsisten. Selain itu, meskipun di benchmark dan Mobile Legends turun, tapi bisa dibilang mode AI ini jadi salah satu mode yang paling menarik. Karena mode ini bisa menyesuaikan pendinginan secara otomatis tanpa perlu kita atur secara terus-menerus gitu ya, secara manual gitu, karena kan akan membosankan. Dan selain performa, produk ini juga terbukti membantu menurunkan suhu perangkat. Selama pengujian, Pichel mengecek suhu HP dan juga fan cooler menggunakan FLIR kamera, dan hasilnya memang cukup terasa. Pada tes benchmark, mode maksimum mampu menurunkan suhu HP sekitar 8-11% dibandingkan tanpa kipas. Dan saat gaming pun penurunannya juga ada di kisaran 10-12%. Jadi baik di beban ringan maupun juga beban berat, efek pendinginannya tetap jelas terasa. Dan terkait suhu fan coolernya sendiri, hasilnya juga masih tergolong aman, di mana suhu maksimum yang tercatat ada di angka 43,8 derajat dan saat berjalan di mode P3. Titik terpanasnya palingan ada di bagian airflow samping, tepatnya di area dekat tombol. Karena itu, maka pastikan airflow samping ini tidak tertutup ya, supaya pembuangan panasnya tetap maksimal. Dan untuk plat pendinginannya sendiri, fan cooler ini juga tidak sampai menghasilkan bunga es seperti yang DIY kemarin ya, yang T-Project. Plat hitam pendinginannya hanya terasa semakin dingin dengan embun tipis di permukaannya saat mode kipas dinaikkan. Dan dari hasil pengukuran, suhu plat pendinginannya tuh menyentuh angka terdingin di minus 5,2 derajat Celcius dengan rata-rata di kisaran negatif 4,7 derajat Celcius. Dan dari hasil cek suhu ini, hal menarik yang saat Pichel dapatkan adalah saat dibandingkan antar mode seperti kayak P1, P2, P3, dan juga AI, selisih penurunan suhunya tuh ternyata tidak terlalu jauh. Dimana secara teknis memang ada perbedaan, tapi dengan pemakaian nyata efeknya harusnya tidak terlalu signifikan. Ya teman-teman bisa lihat yang tadi gitu ya. Overall, menurut pribadi Pichel, Neiku Y1 Pro Cooling Fan ini adalah sebuah cooling fan yang memang terasa pengaruhnya. Terutama buat kita yang butuh sebuah cooling fan untuk menjaga performa HP tetap stabil, terutama saat dipakai gaming dalam jangka waktu yang lama. Ini sebenarnya bukan tipe cooling fan yang bikin FPS kita langsung melonjak drastis, teman-teman ya. Tapi lebih ke arah menjaga performanya supaya tetap konsisten dan tidak cepat drop, dan pengalaman main kita jadi lebih nyaman dari awal sampai akhir. Tapi tentunya ini semua tidak luput dari catatan Pichel. Pertama, perbedaan antara mode kipas tuh sebenarnya tidak terlalu signifikan, baik performance maupun suhu. Jadi, banyaknya pilihan mode tuh terasa sedikit berlebihan. Selain itu, kabel bawaannya juga terasa kurang optimal. Jadi kalau kita ingin hasil yang terbaik, harus upgrade kabel lagi. Dan ini ujung-ujungnya tambahan biaya yang harus teman-teman pertimbangkan gitu. Tapi yang menarik sebenarnya adalah harganya. Karena di kisaran 130 ribuan saat video ini dibuat, menurut Pichel price to performance-nya masih cukup masuk akal. Apalagi kalau misalnya kita punya promo segala macam, sering kali bisa dapat bahkan di bawah 100 ribu, ya kan? Jadi mungkin teman-teman bisa pantengin nih. Nah sebenarnya cooling fan ini cocok banget terutama kalau kebutuhan kita memang fokus kepada stabilitas performa saat gaming, bukan cuma sekedar ngejar angka benchmark ataupun FPS tinggi mungkin.
Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran dan ingin cek langsung, maka produk ini sudah tersedia di toko oranye dan juga toko hijau, yang mana link pembeliannya Pichel sudah taruh di bagian bawah. Dan juga di bagian bawah nanti Pichel juga akan sudah sematkan sosial media serta website dari Pichel Media Group melalui link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga ya untuk like dan juga share video ini, plus juga mampir ke YouTube channel yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal Pichel serta keluarga, dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Mantap sih ya. Bentuknya sih lebih manusiawi ya kan. Lebih menjual lah gitu kan. Bener gak sih? Ya kan? Daripada yang kemarin kan DIY. Aduh.